Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking. Di video kali ini Umi akan membagikan 3 resep puding busa yang sangat enak, lembut, gak bau amis sama sekali, tampilannya menarik, dan cara buatnya sangat gampang. Puding ini cocok banget jadi ide jualan ataupun sajian penutup saat hajatan. Nah, seperti apa cara membuatnya dan apa aja bahannya? Simak terus video Umi sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita akan membuat adonan lapisan susunya terlebih dahulu. Siapkan panci atau pan, masukkan setengah bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Jika kita akan memakai sendok, kurang lebih setengah sendok makan. Tambahkan 50 gram gula pasir, 1/8 sendok teh garam, 1/8 sendok teh vanili bubuk, dan 300 ml susu cair UHT. Aduk semua bahan hingga tercampur merata, dan selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor dan adonan pudingnya boleh diangkat. Selanjutnya, kita akan mengocok putih telur. Siapkan wadah, masukkan 1 putih telur. Kocok memakai kecepatan paling tinggi hingga putih telur lembut dan kaku. Nah, kalau putih telur udah kaku dan lembut seperti ini, matikan mixer. Terus tuang adonan puding yang masih panas, lalu segera kocok memakai kecepatan paling rendah hingga putih telur dan adonan tercampur rata. Oke, agar lebih tercampur merata, aduk memakai spatula, terutama bagian pinggir-pinggir wadah. Seperti ini cukup, selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 17 x 17 cm. Selanjutnya, adonan akan kita diamkan hingga set atau mengeras. Lanjut, kita akan membuat lapisan kedua yaitu adonan kopi. Siapkan panci atau pan, masukkan setengah bungkus agar-agar bubuk bening. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 bungkus kopi instan, 1/8 sendok teh garam. Terus aduk semua adonan hingga tercampur merata. Selanjutnya, masukkan 300 ml susu cair. Aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Dan selanjutnya, adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor dan adonan pudingnya boleh diangkat. Lanjut, siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 1 putih telur, lalu kocok hingga kaku dan lembut. Kocok memakai kecepatan paling tinggi hingga 2-3 menit. Nah, kalau udah lembut dan kaku seperti ini, matikan mixer. Terus tuang adonan kopi perlahan-lahan sambil terus dikocok. Nah, ini kita kocok memakai speed paling rendah aja ya. Selanjutnya, aduk memakai spatula agar lebih tercampur merata, terutama bagian pinggir wadah. Oke, selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang. Nah, posisi puding sebelumnya udah mengeras ya. Nah, kalau semua adonan udah masuk, selanjutnya ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Berikutnya, kita akan membuat puding coklat. Siapkan panci atau pan, masukkan setengah bungkus agar-agar bubuk bening. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan coklat bubuk, jangan lupa ditambah 1/8 sendok teh garam ya. Aduk semua bahan hingga tercampur merata dan selanjutnya masukkan 300 ml susu cair UHT. Tambahkan 40 gram dark cooking coklat. Aduk lagi sebentar dan selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor dan adonan pudingnya boleh diangkat. Selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 1 putih telur, lalu kocok hingga lembut dan kaku memakai speed paling tinggi.
Nah, kalau udah lembut dan kaku seperti ini, selanjutnya matikan mixer. Lalu masukkan adonan coklat yang masih panas dan segera dikocok memakai speed paling rendah. Selanjutnya, aduk memakai spatula agar lebih tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata, tuang adonan ke dalam loyang. Selanjutnya, ini kita diamkan lagi hingga set atau mengeras. Oke, ini dia pudingnya udah mengeras. Selanjutnya, keluarkan dari loyang. Karena pudingnya sangat lembut, jadi kita sisir-sisir dulu bagian pinggiran loyang agar pudingnya tidak pecah. Jangan lupa semat dengan lidi sisi kanan dan kiri loyang. Terus keluarkan pudingnya dengan cara dibalik seperti ini. Sangat mudah kan? Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, iris-iris. Untuk bentuk dan ukurannya sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kita lihat tampilan dalamnya, Masya Allah, cantik dan rapi banget. Nah, ini dia pudingnya setelah diiris-iris. Alhamdulillah, tutorial puding busa sukoconya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Wow, ada Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama siapkan panci atau pan. Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram, 2 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh garam, dan 700 ml susu cair. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau sudah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau adonan udah mendidih seperti ini, segera matikan api kompor dan adonan pudingnya boleh diangkat. Selanjutnya, ambil adonan sebanyak 200 ml, tuang ke dalam wadah segi 4 seperti ini. Dan untuk sisa adonan, tambahkan 1 bungkus nutrisari rasa stroberi dan pewarna merah rose secukupnya. Aduk hingga semuanya tercampur merata. Dan kalau sudah tercampur merata, selanjutnya adonan kita tuang ke dalam loyang. Lanjut, siapkan loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 18 x 18 cm. Tuang semua adonan stroberi. Lalu ini kita diamkan hingga setengah mengeras. Lanjut, kita akan membuat adonan puding busa. Siapkan panci atau pan. Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Tambahkan 2 bungkus nutrisari rasa stroberi. 1/4 sendok teh garam, 80 gram susu kental manis atau setara dengan 2 saset, dan 500 ml air putih. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau sudah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau adonan udah mendidih seperti ini, matikan api kompor dan segera angkat adonan pudingnya, lalu kita sisihkan dahulu. Langkah selanjutnya, kita akan mengocok putih telur. Siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 2 putih telur. Lalu ini kita kocok memakai kecepatan paling tinggi hingga putih telurnya mengembang, lembut, dan kaku. Jangan lupa tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Lalu kocok lagi kembali. Nah, kalau putih telurnya udah lembut dan kaku, selanjutnya matikan mixer. Terus masukkan adonan puding yang masih panas, lalu segera kocok agar tidak menggumpal. Nah, ini kita kocok memakai speed paling rendah ya teman-teman. Oke, agar lebih tercampur merata, aduk memakai spatula, terutama bagian pinggir wadah. Oke, seperti ini cukup. Selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang, tapi sebelumnya pastikan dulu lapisan sebelumnya udah setengah mengeras.
Oke, selanjutnya potong-potong adonan susu yang udah mengeras. Ini kita potong dadu kecil-kecil aja. Nah, kalau udah selesai, ini akan kita masukkan ke dalam loyang. Masukkan semua potongan puding susu. Kita sebar-sebar aja ke seluruh permukaan puding. Oh iya, di sini posisi permukaan pudingnya udah berkulit, jadi potongan puding susunya tidak tenggelam ke dalam puding busa. Saran Umi sebaiknya dimasukkan saat puding busanya masih lembek. Nah, karena tadi Umi ada tamu dan pudingnya ditinggal sebentar, jadinya permukaannya berkulit, tapi sebaiknya potongan puding susu dimasukkan pada saat puding busanya masih lembek. Oke, ini Umi lagi berusaha menenggelamkan potongan puding susunya dan alhamdulillah berhasil walaupun permukaan pudingnya jadi kurang mulus. Ini lalu kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat dengan lidi sisi kanan dan kiri loyang agar pudingnya mudah terlepas. Dan cara mengeluarkannya sangat gampang, tinggal dibalik aja seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, puding kita balik lagi kembali ke posisi semula. Kemudian, iris-iris pudingnya. Untuk bentuk dan ukurannya, sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, seperti ini tampilan dalamnya. Masya Allah, cantik banget. Oke, ini dia pudingnya setelah diiris-iris. Alhamdulillah, tutorial puding busa stroberinya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita akan mengocok putih telur. Siapkan wadah. Masukkan 2 putih telur, beratnya kurang lebih 95 gram. Lalu ini kita kocok memakai speed paling tinggi hingga berbusa. Nah, kalau udah berbusa seperti ini, masukkan 2 sendok makan gula pasir, dimasukkan secara bertahap. Dan ini kita kocok terus hingga putih telurnya kaku atau soft fix. Oke, setelah dikocok selama 5 menit, putih telurnya udah soft fix, selanjutnya matikan mixer. Ciri-ciri putih telur udah soft fix adalah jika wadahnya dibalik seperti ini, putih telur tidak tumpah. Selanjutnya kita sisihkan. Lanjut, kita akan membuat adonan puding. Siapkan panci atau pan. Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Tambahkan 80 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Terus aduk sebentar hingga tercampur merata. Dan selanjutnya masukkan 40 gram susu kental manis, pasta vanila secukupnya, dan 700 ml santan. Aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Terakhir, tambahkan 2 lembar daun pandan, ini kita potong-potong seperti ini. Dan selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, segera matikan api kompor, lalu kita aduk-aduk sebentar agar uap panasnya berkurang. Selanjutnya, tuang adonan puding ke dalam putih telur. Masukkan separuh aja dulu, lalu segera kocok memakai speed paling rendah. Ini kita kocok hingga benar-benar tercampur merata dan adonan menjadi lembut. Oke, agar lebih tercampur merata, aduk memakai spatula, terutama bagian pinggir wadah. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya adonan kita bagi 3 sama rata. Untuk adonan pertama, tambahkan pewarna kuning secukupnya, lalu aduk hingga warnanya merata. Nah, jika dirasa warnanya masih kurang, boleh ditambahkan lagi pewarna. Oke, seperti ini cukup. Selanjutnya, tuang adonan ke dalam loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 16 x 16 cm. Ratakan permukaan adonan. Terus taburi dengan coklat bubuk dengan cara diayak seperti ini. Secukupnya aja, jangan terlalu tebal ya, nanti pudingnya jadi pahit. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya ini kita diamkan hingga setengah mengeras.
Nah, untuk adonan kedua dan ketiga ini akan kita tambahkan pewarna hijau muda secukupnya dan pewarna merah rose secukupnya. Untuk warna, bebas ya, boleh memakai warna apapun sesuaikan dengan selera. Aduk semua adonan hingga warnanya merata. Dan kalau warnanya udah merata, selanjutnya adonan kita sisihkan dulu. Kembali ke puding lapisan pertama, ini udah berkulit atau setengah mengeras. Selanjutnya masukkan adonan pink, jangan lupa diaduk-aduk dulu ya, seperti ini. Masukkan adonan sedikit demi sedikit, perlahan-lahan agar coklatnya tidak bergeser. Nah, kalau udah selesai, taburi lagi dengan coklat bubuk. Lalu diamkan lagi adonan hingga setengah mengeras. Oke, setelah lapisan kedua mengeras, masukkan adonan hijau. Jangan lupa diaduk-aduk dulu ya. Masukkan sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Jangan sampai amblas karena puding lapisan keduanya masih lembek. Nah, ini akan kita diamkan lagi hingga set atau mengeras. Oke, ini dia pudingnya udah ngeset. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat dengan lidi bagian pinggir loyang agar pudingnya mudah terlepas. Nah, cara mengeluarkannya sangat mudah, tinggal dibalik aja seperti ini. Seperti ini penampakan bagian bawahnya. Selanjutnya kita balik lagi kembali. Oke, kita rapikan dulu semua pinggir puding. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya iris-iris. Bentuk dan ukurannya sesuaikan dengan selera. Nah, tampilan dalamnya seperti ini, cantik banget kan? Nah, ini dia hasilnya setelah diiris-iris. Masya Allah, menarik banget. Alhamdulillah, tutorial puding busa lapisnya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Puding ini enak banget, cara buatnya gampang, bahan-bahannya simple, pokoknya wajib dicoba. Gimana sahabat Umi? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya, semoga suka. Oke, sampai di sini dulu video Umi, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.